Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sobat semuanya. Kali ini saya akan membahas cara kerja mesin water heater versi gas. Berawal dari mesin di rumah saya yang rusak, maka saya harus memperbaikinya. Dan jujur saja ini yang pertama ya, saya berhadapan dengan mesin heater. Karena emang selama ini saya menggelutinya di elektronika radio dan audio ya. Bahkan sudah lama sejak SMP itu bergelut di elektronika radio dan audio. Tapi belum pernah berhadapan dengan mesin heater seperti ini. Jadi boleh dibilang saya agak awam ini. Maka langkah pertama saya adalah saya harus mempelajari dulu diagram skematiknya, cara kerja mesin ini seperti apa, komponennya apa saja, kemudian cara kerja dan fungsi komponen-komponen seperti apa, saya harus pelajari. Semoga ini bisa menjadi bermanfaat buat sobat sekalian yang punya latar belakang seperti saya mungkin ya. Mungkin bisa jadi mahir di bidang lain tetapi masih awam ketika berhadapan dengan mesin heater ini. Tapi setelah saya pelajari, sebenarnya ini sangat sederhana ya. Tidak terlalu rumit. Jauh lebih sederhana daripada mesin radio atau audio gitu. Jadi kalau memperbaiki radio atau amplifier atau perangkat-perangkat radio audio lainnya itu jauh lebih rumit ya, karena banyak komponen-komponen yang saling bersinergi dan harus berfungsi semua ya, mulai resistor, transistor, elko, trafo dan sebagainya. Kalau mesin heater ini sebenarnya secara umum, ini saya gambarkan di sini ya, di bawah ini. Komponennya itu hanya ada dua pokok ini yang penting ya. Yang ini, pertama ini saya lingkari merah ini, ignition modul namanya, atau kita singkat modul sajalah. Ini berat jantungnya ya, untuk memberikan suplai tegangan ke pemantik api dan ke valve solenoid atau katup elektrik yang sebelah kanan ini. Jadi yang sebelah kanan ini adalah valve solenoid, ini untuk membuka atau menutup gas ya. Jadi intinya dua ini saja yang penting ya. Sedangkan komponen-komponen yang lain seperti switch, termostat, saklar keran dan sebagainya itu komponen pembantu saja. Tapi yang utama sebenarnya dua ini. Manakala kita sudah memastikan kedua komponen ini yaitu modul dan solenoid ini bekerja normal, ya insya Allah bisa dipastikan normal ya. Dengan catatan gas-gasnya lancar, baterainya juga normal gitu. Oke, langsung saja saya bahas dari awal bagaimana cara kerjanya. Di sebelah kiri ini adalah skematik sederhana ya. Kalau kita bedah dalemannya mesin seperti ini. Jadi ini yang di kanan ini saya potret ini mesin water heater di rumah saya, mereknya Villano. Nah, seperti ini. Ini ada beberapa tombol yang sudah saya bahas di video sebelumnya. Ini tampak dalemannya yang kanan. Kemudian bawah ini komponen utamanya, modul dan solenoid, sudah saya bahas tadi. Nah, sekarang kita bahas yang diagram sebelah kiri ini ya. Nah, ini tampak mesinnya. Jadi alurnya adalah nanti air dingin masuk ya. Air dingin masuk dari lubang ini, saya gambarkan saja. Singkatnya nanti air masuk ke sini, ke pipa. Kalau kita nyalakan air, terus ke atas memenuhi selang-selang ini ya. Memenuhi selang-selang. Nah, dan seterusnya. Di saat air masuk, nah sebelah sini nih ya, saya lingkari ini. Ini ada switch otomatis ya, karena dorongan air itu.
Nyata akan membuka. Ketika switch membuka, maka baterai ya. Di sini baterai ya, ini baterai, saya lingkarin ini. Baterai terhubung ke modul. Modul di sini modul. Nah, ini modul. Nah, ketika modul mendapat suplai tegangan baterai, maka dua komponen akan hidup ya. Pertama adalah solenoid nih di sini. Agak ke sini ya, maaf agak sini, solenoid yang saya gambarkan tadi, ini solenoid ini akan berfungsi, dia akan membuka gas. Dan yang satunya adalah pemantai api akan bekerja. Di sini pemantai apinya. Pemantai api bekerja. Nah, otomatis gas masuk, pemantai api bekerja, api akan nyala. Nah, posisi nyala seperti ini ya, seperti gambar kanan ini. Ini posisi api nyala. Saya lingkari kanan ini. Seperti ini nyala api. Nah, ketika api nyala, otomatis pipa-pipa ini terpanaskan. Sehingga air yang melewati pipa ini menjadi panas ya. Kita kasih tanda merah saja ini. Jadi di sini air di pipa-pipa ini menjadi panas. Panas. Dia turun sampai nanti keluar ke sini. Nah, keluar menjadi air panas di sini. Nah, tadi kan ketika pemantai api tadi bekerja, dia akan menyentuh namanya jarum sensor api ya. Jarum sensor api di ini. Ini saya kasih ketulisan. Di sini jarumnya sensor api. Di sini ada dua jarum. Ini versi yang dua jarum ya. Satu pemantai, satunya jarum sensor api. Kalau modul yang seperti saya ini ada tiga. Jadi modul-modul yang baru sekarang itu ada 3 jarum, 2 pemantai api dan 1 jarum untuk sensor api. Kalau yang digambar ini hanya 2. Nah, ketika jarum sensor api ini terkena api, dia akan mengirim sinyal ke modul untuk mematikan pemantai api. Jadi pemantai api nggak bekerja. Pemantai api itu hanya bekerja sebentar jadinya. Titik-titik gitu ya. Ketika api nyala, berarti dia akan mati lagi gitu. Dan selanjutnya bekerja adalah api tetap bekerja. Api tetap bekerja terus sampai nanti dimatikan. Atau termostat di sini sangat panas, nanti dia otomatis akan mematikan. Begitu ya kira-kira. Cara kerjanya sangat sederhana sekali ya. Sangat sederhana. Nah, nanti akan saya praktekkan ya biar gak kelihatan yang bulat ini. Saya praktekkan apa itu? Bagaimana mendeteksi kerusakannya ya dengan melihat indikator-indikator fisiknya dari suara dan sebagainya itu. Baik, sementara itu, nah berikutnya adalah saya coba ketengahkan bagaimana kemungkinan mendeteksi kerusakan ya. Kerusakan yang umum adalah yang umum ya, air tidak panas ya. Jadi ketika tadi air keluar, air ini masuk ya. Tadi saya gambarkan air ini warna hijau ini masuk, kemudian melingkar-lingkar lewat pipa, keluar tetap dingin gitu ya, nggak panas. Apa penyebabnya? Nah, ini banyak penyebabnya. Yang pertama, ini syarat utama ya. Syarat utama ini baterai dan gas harus normal ya. Pertama gas dulu deh, karena gas ini bahan bakarnya. Kalau nggak ada gas ya bagaimanapun juga mesin nggak hidup ya. Mesin bisa hidup tapi nggak akan ada pembakaran. Ini gas. Kita cek gas-gasnya, selang-selangnya, pipa-pipanya sudah normal semua. Gas masih ada. Yang kedua baterai. Ya. Jadi kita pastikan dua ini dulu ya. Gas dan baterai. Ini harus normal. Setelah itu, nah tadi yang pertama kan air masuk. Yang pertama sentuh apa? Di sini, switch. Ya. Tadi air masuk, ya pertama kali menyentuh komponen switch. Switch di sini switch, ya. Switch ini harus bekerja. Ketika air masuk, dia ada bunyi tek gitu. Jadi ketika air masuk, tek bunyi. Itu artinya switch atau saklar membuka.
Nah, saklar ini fungsinya adalah menghubungkan baterai dengan modul. Kalau nggak ada bunyi tek, nah berarti saklar nggak berfungsi. Ini ada dua alternatif membetulkannya. Kita ganti saklarnya, atau kita matikan sekalian. Nanti kita ganti saklar manual. Saklar manual. Jadi ketika air masuk, biarkan aja. Nanti kita pencet saklar manual, bikin switch sendiri ya, untuk menyambungkan baterai ke modul. Itu solusinya ya. Switch. Nah, yang kemungkinan kedua, switch ada bekerja, tek gitu. Nah, tapi nggak ada nyala api. Kita harus perhatikan. Pertama, ada nggak bunyi pemantiknya? Pemantiknya sudah titik-titik. Nah, jadi setelah bunyi tek gitu ya, ada bunyi tek itu artinya bunyi switch ini. Nanti ada bunyi tik kencang sekali. Itu artinya pemantik api bekerja. Nah, kalau nggak ada bunyi itu, berarti kita pastikan modul ini rusak ya, modul di sini. Dia nggak bisa memancarkan tegangan tinggi untuk memantik api. Jadi modul ini mendistribusikan dua tegangan ya, tegangan tinggi sekitar 13 kV itu untuk menghidupkan pemantik api. Satunya tegangan rendah sekitar 3 volt untuk menghidupkan solenoid ya. Itu tadi kemungkinan. Kalau tidak ada bunyi titik-titik berarti ini jelas rusak. Atau ada bunyi titik-titik tetapi tetap api tidak nyala. Nah, ada kemungkinan ya, ada kemungkinan berarti modul normal tapi solenoidnya rusak. Solenoid itu katup pembuka. Jadi katup tidak membuka gas. Jadi meskipun ada pemantik api, gas tidak bisa masuk. Ya, jadi gas tidak bisa masuk ke sini gasnya. Otomatis nggak ada gas, nggak bunyi. Yaitu kemungkinan pertama. Jadi kemungkinan pertama kalau pemantik api jalan ada titik-titik tapi tetap tidak ada api, kemungkinan pertama adalah solenoid rusak. Kemungkinan kedua, solenoid ini nggak bermasalah, tapi yang bermasalah justru di modulnya. Jadi modul sudah lemah. Artinya apa? Dari modul ini kan tadi sudah saya bahas tadi ya, menghasilkan dua tegangan. Tegangan tinggi untuk menghidupkan pemantik api dan tegangan rendah yang kesini nih, sekitar 3 volt untuk menghidupkan solenoid. Nah, ini biasanya kalau modul sudah lemah, tegangan yang dihasilkan ini di bawah 2 volt, nggak sampai 2 volt. Ini minimal harus 2 volt ya untuk bisa membuka solenoid. Tegangannya kecil sehingga solenoid tidak bisa membuka. Nah, ini modulnya sudah lemah. Jadi dia hanya menghasilkan tegangan tinggi untuk pemantik api, tetapi tidak bisa menghasilkan tegangan rendah untuk menghidupkan solenoid. Nah, jadi modulnya harus kita ganti gitu. Jadi seperti itu ya kemungkinannya. Memang banyak kemungkinan. Nah, bagi sobat sekalian yang susah menentukan mana yang rusak, apakah modul atau solenoid, karena ini harus dengan pengukuran ya, kita ukur nanti pakai avometer. Di video sebelumnya sudah saya jelaskan bagaimana cara mengukur modul ini. Kita ukur pakai avometer, kalau tegangannya kecil di bawah 2 volt berarti ini lemah. Tapi kita kan mungkin tidak punya avometer ya, tidak punya alat ukur. Kalau memang susah begitu ya ganti aja semuanya gitu ya. Ini murah alatnya. Modul dan solenoid ini ada yang di bawah 50.000 cuma harganya masing-masing. Ya sudah, kalau emang kebetulan water heater kita di rumah rusak dengan ciri-ciri tadi ya, pemantik api hidup tapi tetap nggak dingin, atau pemantik api mati tetap nggak dingin gitu. Nah, ini beli aja dua ini langsung, ganti aja langsung dua-duanya ini ya, modul sama solenoid. Nah, oh iya, satu lagi tadi saya lupa. Setelah bunyi titik-titik ini kan, jadi ada bunyi tek, tek itu artinya solenoid buka. Kalau nggak ada bunyi tek itu lagi, berarti solenoid tidak buka. Kalau solenoid nggak buka, berarti solenoid nggak bekerja. Kemungkinan ada dua yang sudah saya bahas tadi, solenoidnya rusak, atau solenoidnya masih bagus tapi modulnya sudah lemah, sehingga tidak bisa menghidupkan solenoid. Nah, kira-kira begitu ya. Potensi kerusakan, dan ini paling sering terjadi. Saya 2 kali mengalaminya. Jadi yang pertama dulu rusak modulnya yang sudah saya bahas sebelumnya itu, kemudian juga pernah rusak solenoidnya itu.
Jadi kalau lain-lainnya itu relatif awet lah ya, seperti switch, thermostat sebagainya. Apalagi pipa-pipa ini ya. Ini sudah didesain dari biasanya tembaga atau baja, sangat kuat ya, yang anti karat itu, jarang rusak. Mungkin sekilas demikian yang bisa saya sampaikan bagaimana cara kerja water heater ini dan bagaimana mendeteksi indikator-indikator gangguannya sekaligus kemungkinan kerusakannya. Setelah itu nanti kalau kita sudah tahu indikator kerusakannya, berarti kita gampang menentukan perbaikannya. Demikian, semoga bermanfaat buat sobat sekalian. Nah, selanjutnya nanti akan saya bahas secara lebih detail ya, bagaimana prinsip kerja modul dan prinsip kerja solenoid, serta mungkin yang sederhana cara menggantinya, cara mengganti solenoid dan modul. Ya, kelihatannya sederhana ya, tapi ada teknisnya ya, bagaimana melepas skrup dan baut ini, karena ini tempatnya tersembunyi ya, terutama solenoid itu. Nah, itu ada mungkin perlu kita ketahui juga teknik melepasnya. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.